Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Melia Pioren, NIM 119-20740. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Proses perkembangan kepribadian sebagai runtutan atau tahapan awal dalam pencapaian sempurnanya jiwa yang dilakukan dengan menilai dari pembentukan akhlak terlebih dahulu yang mewujudkan ketakwaan terhadap Tuhan. Proses perkembangan kepribadian anak melalui 3 proses, yaitu 1. Melalui pendidikan langsung, 2. Identifikasi, dan 3. Proses coba-coba. Untuk pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku sebagai pribadi yang sudah dan benar atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau dewasa lainnya. Dan hal yang penting adalah keteladanan itu sendiri. Yang kedua yaitu melalui identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku seseorang yang menjadi idolanya. Yang ketiga, proses coba-coba atau trial and error, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral semacam coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikan. Dalam proses pembentukan kepribadian seorang remaja, hal yang paling mempengaruhi adalah sekolah. Pentingnya sekolah dalam memainkan peranan pada diri siswa dapat dilihat dari realitas sekolah sebagai tempat yang harus dihadiri setiap hari. Sekolah memberi pengaruh kepada anak secara dini, seiring dengan masa perkembangan konsep diri. Anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Di samping itu, sekolah memberi kesempatan siswa untuk meraih sukses serta memberi kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Andy Mappier mengatakan bahwa kepribadian terbentuk dari 3 faktor, yaitu yang pertama, pembawaan atau hereditas. Segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi terbentuknya kepribadian terdiri dari lingkungan bersifat sosial dan lingkungan fisik. Yang ketiga, self-concept, citra diri. Kehidupan kejiwaan yang terdiri atas perasaan, sikap pandang, penilaian, dan anggapan yang semuanya akan terpengaruhi dalam keputusan tindakan sehari-hari. Struktur kepribadian menurut Freud memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, conscious, prasadar, preconscious, dan tak sadar, unconscious. Sampai dengan tahun 1920-an, tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur tersebut. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu Das Es, Das Ich, dan Das Über-Ich. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi gambaran mental terutama dalam fungsi dan tujuannya. Menurut Adler, setiap orang adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai yang khas, dan setiap perilakunya menunjukkan corak khas gaya kehidupannya yang bersifat individual. Kedua, dalam diri setiap individu terdapat 2 dorongan pokok yang mendorong serta melatar belakangi segala perilakunya, yaitu yang pertama, dorongan kemasyarakatan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan orang lain. Dan yang kedua, dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan diri sendiri.